Halo guys, perkenalkan nama saya Ruben Putranto Purnomo dari jurusan Accounting 2022 Universitas Ciputra Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mikroekonomi, yaitu bagian permintaan dan penawaran. Jadi permintaan itu adalah sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu yang ada di pasar. Permintaan ini ada dua macam, yaitu ada permintaan absolut dan ada yang permintaan efektif juga. Nah, kalian pasti tidak asing dengan hukum permintaan, yaitu jika harganya naik, maka permintaannya akan turun. Kalau harganya turun, maka permintaannya akan semakin meningkat. Tentunya hukum permintaan ini dilihat dari sudut pandang konsumen ya. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini adalah, yang pertama ada harga barang seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Ketika intensitas kebutuhan semakin dibutuhkan, maka permintaannya akan semakin meningkat. Intensitas penduduk, selera masyarakat yang subjektif, dan barang substitusi. Oke, dan jenis-jenis elastisitas permintaan itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu inelastis sempurna, yang dimana tidak ada perubahan jumlah barang yang diminta meskipun harganya semakin berubah mahal. Contohnya seperti obat-obatan, karena obat-obatan merupakan kebutuhan yang sangat urgent dan sangat penting. Yang kedua adalah inelastis, yang dimana jika ada perubahan harga, maka kurang berpengaruh gitu pada jumlah barang yang akan diminta. Contoh konkretnya yaitu ada pada penjualan beras. Karena meskipun harganya naik, beras masih akan tetap bisa dibeli meskipun ada barang substitusi seperti gandum. Elastis uniter, di mana harga akan berpengaruh pada jumlah barang yang akan diminta. Contohnya seperti barang teknologi. Dan yang keempat ada elastis, yang dimana elastisitas demand-nya lebih dari 1. Dan yang terakhir adalah elastis sempurna, yang dimana elastisitas demand-nya sama dengan tidak terhingga. Ada faktor-faktornya juga nih guys. Pertama, ketersediaan barang substitusi. Yang kedua, porsi pendapatan. Ketiga, intensitas kebutuhan. Yang keempat ada keragaman fungsi barang. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke penawaran. Jadi penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar yang kemudian dijual kepada konsumen dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Dan hukum penawaran yang dilihat dari ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, yaitu jika harganya naik, maka penawarannya akan ditawarkan itu semakin naik. Begitu juga sebaliknya. Mengapa? Karena dilihat dari sudut pandang produsen itu ingin memiliki profit yang sebanyak-banyaknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu, yang pertama, cost production. Semakin besar biaya produksi, maka harga jualnya makin mahal. Dan ini adalah kurva penawaran. Dan elastis penawaran itu sendiri ada 5, sama seperti permintaan, hanya saja dilihat dari perilaku produsen. Ada inelastis sempurna, ada inelastis, elastis uniter, elastis, dan elastis sempurna. Dan faktor-faktor elastisitas penawaran itu ada waktu produksi. Semakin cepat waktu produksinya, maka semakin elastis. Sedangkan jika lama produksinya, maka semakin inelastis. Yang kedua ada daya tahan barang. Semakin tahan lama, maka semakin elastis penawarannya. Jika tidak, maka semakin inelastis. Kemudian jumlah faktor produksi. Jika jumlah faktor produksinya tinggi, maka memungkinkan untuk memproduksi banyak barang, sehingga elastis. Jika tidak banyak, maka semakin inelastis. Keempat ada mobilitas faktor produksi, yang dimana jika semakin memungkinkan mobilitasnya, maka akan semakin elastis. Jika tidak, maka semakin inelastis. Yang kelima terdapat jumlah produsen, yang dimana jika makin banyak, maka akan semakin elastis. Jika sedikit, maka akan semakin inelastis. Yang keenam adalah reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Kalau semisal ada perubahan harga dan konsumen enggan membeli, maka terjadi elastis. Jika masih mau membeli barang, maka semakin inelastis. Dan gunanya kita belajar penawaran dan permintaan ini adalah untuk kita sebagai produsen misalnya, untuk mengatasi adanya suatu perubahan yang terjadi karena selera, dan agar segmentasi pasarnya itu dapat tertuju dengan baik dan tepat. Lalu kita sebagai mahasiswa Universitas Ciputra ini bisa mengambil peran apa dalam permintaan dan penawaran ini? Kita bisa memulai wirausaha secara sederhana dengan memperhatikan barang yang diinginkan oleh konsumen, dengan memperhatikan faktor-faktor permintaan yaitu harga barang, pendapatan masyarakat, intensitas kebutuhan, intensitas penduduknya juga, selera, dan barang substitusi. Lalu kita juga harus memperhatikan dari penawarannya nih. Yang pertama adalah cost production, kedua teknologi, yang ketiga, harapan harga di masa depan. Dengan kalian memperhatikan faktor-faktor yang aku jelaskan tadi, segmentasi pasar kalian akan semakin tepat tujuannya. Dan kita bisa memulihkan perekonomian Indonesia dengan wirausaha tersebut. Akhir kata dari saya, terima kasih.